Irangel pertama kita untuk hari ini dibuka dengan flight path yang sungguh-sungguh condong ke arah sebelah bawah kiri di sini ya, yang dimana SMB atau Sosnovka Military Base adalah titik pertama pesawat kita melaju kencang dan juga akan mengakhiri perjalanan mereka di arah-arah Gatka dan juga bawah hospital. Jadi ini pastinya ya akan benar-benar memberikan advantage ke arah tim-tim yang berada atau drop zone-nya itu berada di Pulau SMB. Dona! Stalwart dan juga Infinity. Belum kelar gua ngomong, jangan ditanya dulu. Gua tahu lu udah pengen ngituin gua, jadi mendingan gua yang tembak langsung aja. Dona, sebutkan satu weapon yang sekiranya bakal langsung terspotlight ada di tangan seorang player. Siapapun ya. Siapapun, yang akan kita weaponnya lihat apa ya. kira-kira? UMP. UMP, aduh sama lagi. Gua Uzi, Uji ya? Uji, Iya, iya. Uji pokoknya gua. Iya. Tapi kalau dilihat-lihat ya, kayaknya dari semua tim yang bertanding kemarin udah memaksimalkan banget untuk permainan mereka. Terbukti dengan WWC yang berbeda-beda dari 6 game yang dimainkan di hari pertama kemarin. Terus bentrokan di early game juga tidak terlalu intens terjadi. Lebih sering terjadi ketika proses circle 1 ke circle yang kedua, di mana semuanya bakal berebutan checkpoint. Terus di game-game berikutnya juga sudah mulai mengatur temponya mereka. Jadi ini adaptasi yang menurut gue benar-benar cepat dilakuin oleh ke-16 tim finalis yang ada di PMGC Grand Final kali ini. Kar. Belum. Belum ya? Belum dong. Kan yang ada di tangan. di tangan ya. Yang nanti kesorot Aduh hai. POV-nya. Aduh geser yuk kamera yuk, geser yuk, jangan ke stalwart. Nah ini dia Sabar. Infinity. Aduh. Belum Logan juga kelihatan. belum kelihatan karena di sini masih ada eagle eye camera Betul. kita ya, Dan- bird eyes view. Dan jujur gue suka banget sebenarnya kalau di Grand Final kali ini. Karena kita ngelihat bener-bener untuk di awal-awal proses looting yang dibikin dramatis dengan drone view-nya dibandingkan langsung menuju ke POV seorang playernya. Iya, nah ini juga dramatis banget ya, Jonathan. Sebagai salah satu star player juga dari Godlike, dilihat dengan sangat jelas dari Siap. kamera kita dan ujilah ternyata. Uji lah ternyata yang terspot untuk di awal-awal prediksi yang Baik. alhamdulillah benar. Baiklah, 1 poin untuk Bro Pasta. Alright, lumayan. Dapat Lumayan traktiran ya. kopi dari Dona. Oh gitu ya, Oh gitu. udah ready kok tuh Udah ready di ya? ruang talent. Tinggal nanti diminum aja ya. Iya. Alright, dan Oh, kayaknya bakal dikejar oleh seorang Matic, tryhard banget dengan menggunakan Uzinya, mendapatkan poin pertama untuk tim Navi. Ini bakal membuat mereka untuk memperbaiki placement mereka di overall leaderboard tentunya. Yang tidak diperbaiki adalah placement dari tim Secret sendiri Iya, ya. betul. Apalagi mereka sekarang kalian bisa melihat dari rank live-nya Oh, wow. di sebelah kanan masih di posisi 12. Tetapi kita menuju ke arah-arah Very Pier di sini di mana ada tim S2G atau Slay to Slay Gaming kalau Betul. nggak salah ya gua namanya. Kali ini mereka sudah menempati satu rumah roti di sini dan mau digerebek langsung sama 6 to 8. Ini udah kondisi yang menurut gua rumit banget. 1 lawan 4 di mana 6 to 8 bener-bener ngotot banget dan belum ada follow up dari anggota-anggota S2G yang lainnya. Ini Battle of S kayaknya ya. Kalau tadi kita berbicara tentang Battle N, sekarang ada Battle S-nya juga antara 6 to 8 dan juga S2G. Di sini lagi dan lagi, harus gue bilang belum ada follow up yang benar-benar mendekat, baru ada beberapa backup dari Timber yang ada di bagian belakang yang cukup jauh dan juga ada satu follow up lagi di arah sebelah kanan membentuk setup huruf V dari S2G dan akhirnya datang follow up-nya. Gitu. Iya, akhirnya datang ya salah satu pemain dari tim S2G kali ini akan memberikan backup-nya menemani salah satu pemain yang sedari tadi sendirian juga Oh. supaya kayak mereka tidak terlalu fatal banget, apalagi ini masih di awal-awal pertandingan. Pastinya kalau misalnya mereka kehilangan salah satu pemain seperti halnya yang dialami oleh tim Secret kali ini setelah mereka kehilangan satu pemain mereka, iShot pun juga menjadi victim selanjutnya yang akan langsung diamankan. Elimination point-nya dari arah NR atau Next Ruya. Wah, ini rugi banget tentunya buat tim Secret. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut lagi untuk game yang sedang berjalan sekarang, kalian bisa menonton dan mendapatkan hadiah kalau kalian tidak kemana-mana ya. Ada hadiah-hadiah menarik yang bisa kalian dapatkan. Betul sekali. Yang sudah disiapkan untuk di Grand Final PMGC tentunya. Iya, kalian tinggal watch live-nya atau nonton live-nya lah ya, dan kalian pastinya bisa mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Karena di sini ada Grand Finals Treasure Box Betul. juga. Eksklusif ya, cuma ada di Eksklusif. PMGC. Namanya juga nonton dan dapatkan hadiah. Hadiahnya ada di PMGC. Kalau eventnya udah ganti, gak dapat hadiahnya lagi. Nggak ada. Hadiahnya juga udah berganti lagi pastinya. Betul ya. Selain itu kalian juga bisa mengumpulkan PMGC League Player Card nih di eSports Center di in-game kalian. Jadi kalian Yap. bisa summon your fantasy team. Yes. Di situ ada Frozen tuh ya.
Sama Nuzi. Pokoknya semua finalis PMGC harusnya nanti bakal nongol sih untuk nama-namanya. Jadi kalian bisa kumpulkan cardnya untuk di in-game kalian. Biasanya card-card kayak gini nanti value-nya bakal muncul ketika playernya udah nggak bertanding lagi. Mungkin nanti bisa menguntungkan kalian juga gitu kan. Kartu Biasanya. legend ya. Kartu legend untuk Kartu player yang pernah legend. bertanding di PMGC tentunya. Dan kalau kita kembali lagi berbicara gamenya, jadi kita lurusin dulu aja ya. Ya. Back to the beat. Back to the game. Kali ini dari Nextruya yang semakin nge-scout menuju ke arah tim Secret tidak dilepas sepertinya mereka masih ingin untuk mendapatkan korban mereka, korban yang bisa mereka dapatkan dari tim Secret, tapi dari Nextruya tidak terlalu ngotot untuk menabrak tim Secret, dibiarkan begitu aja dan ini benar-benar lootingan yang low banget dari tim Secret. Jumper, vestnya belum ada, helm dan juga tas di level 1, bakal healing juga belum ada, baru ada bandage dengan 9 bandage yang dia punya dan weapon yang menurut gua nih benar-benar tidak menghuni banget untuk misalkan mereka menghadapi 4 pemain dari Nextruya tadi. Itu tadi kayaknya cuma ada boostingan 1 udah dipakai gitu kan. Yap. Tadi tinggal 1/4 doang kita bisa melihat dari arah health point barnya yang dimiliki. Tetapi berpindah ke arah DWG ini adalah pemuncak klasemen dari East Yes, kali ini ya, itu tim dia. DWG yang dimana mereka juga masih bermain dengan cukup apik sebenarnya di hari pertama kemarin walaupun tidak terlalu maksimal dari segi placementnya atau rank mereka sekarang di posisi 9, tetapi kita harus mengingat lah ya permainan DWG selama kemarin itu kayak gimana. Tetapi teman-teman sebelum kita ngobrolin mengenai tim-tim di sini, ini ada Pertanyaan yang menghilang. Oh, udah 对，我 dijawab. 可能 interview 会自己 nih 站 ya 在一 ke 个 arah 更大一个舞台 Boy. 上， Betul 然后再次 sekali. 获得 Kalian 了冠 simak 军， dulu aja 再 ya. 一次的荣誉加身。粉丝的话， Oh 可 ini 能是 jadi 大家 ini 再一次 pertanyaannya adalah as the defending champion, Oke. what would it mean both to you and to your fans if you were able to win again? Jadi kayak Wow. ya mereka kan tim Nova ini adalah juara bertahan Yes. gitu kan, Di season juara sebelumnya. di season 0 kemarin, Yes. PMGC season 0 gitu. Jadi kayak apa sih meaningnya untuk para boy sendiri itu kalau misalnya mereka bisa memenangkan PMGC lagi atau back to back champion? Jawabannya. Saya kelewatan tadi. Pasti Ya pokoknya teman-teman kalian semua di sini mundurin tahu lah ya. Kalian mundurin aja, itu udah ada translate-nya juga untuk tulisan bahasa Inggrisnya. Jadi kalian bisa cek Betul. sendiri, kalau nggak tahu ya tinggal di Google Translate aja. Karena ada tulisannya, tapi ada yang berdekatan. Kalian di tim Secret lolos dari Nextruya, ada satu tim yang berdekat menuju ke arah mereka, ada A7. Alpha 7 yang rotasi di sekitar satu pemain dari tim Secret yaitu seorang iShot. Tembakan dari Kit. Oh, ternyata bukan iShot tapi seorang Kit karena iShot sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan kali ini dari tim Secret mendapatkan poin pertama mereka. Mendapatkan poin ini yang ditunggu-tunggu oleh Betul. mereka untuk rotasi dan mendapatkan tempat yang lebih nyaman. Plus dapetin crate tambahan Yes, juga tapi kan. nggak di-looting kayaknya tadi sama Kit. Iya kayaknya ya mereka atau Kid sendiri kayaknya bakalan ngacir sedikit, tetapi kita akan pindah POV-nya menuju ke arah DWG. Salah satu raja dari East kita kali ini melihat adanya pergerakan dari 4 Rifles yang menggunakan vehicle mereka masing-masing. Walaupun dari tadi ditembakin tetapi 4 Rifles benar-benar tidak bergeming, mereka benar-benar fokus akan tujuan mereka yaitu melakukan rotasi untuk bisa touchdown ke arah checkpoint selanjutnya yang dimana mereka juga udah mulai nge-spot ya keberadaan dari salah satu compound yang berada di lower ground tersebut, tetapi mereka pastinya tidak semena-mena semerta-merta langsung tusuk ke sana karena pastinya mereka udah kayak kelihatan oh itu ada pintu nih yang udah kebuka gitu. Tapi entah kenapa ya kalau dilihat dari Forever sendiri mereka gerak itu selalu ketemuan sama tim tadi ada di zoning out, DWG. terus mereka ketemuan sama Fenerbahce juga, terus sekarang mereka bertemu dengan S2J yang saat ini sudah mulai ada open fire dilakukan oleh Epi, masih berusaha untuk mendapatkan sebuah hit mark dan sudah mendapatkan sebuah cicilan HP ke arah lawannya, tapi belum ada commit push yang dibangun oleh Forever. Mereka hanya mengamati dari sebuah perbukitan aja dan lihat dari circle pertama kondisinya rata-rata semua tim langsung mengamankan bagian center circle-nya. Dengan kondisi circle kedua yang masih membuat galau, Betul. akankah menuju ke arah main island atau sedikit bouncing ke arah SMB-nya? Tapi kalau misalnya kita lihat ya dari pergerakan Stalwart dan juga Infinity yang dimana mereka adalah penunggu SMB Island, mereka kayak udah nggak ragu-ragu banget untuk meninggalkan. Oke kita tinggalin aja SMB-nya. Mereka udah mulai rotasi ke arah main island-nya kalau misalnya kita lihat dari arah map tersebut. Dan ya benar tadi kata Pasta yang sudah di-mention juga, seluruh tim benar-benar fokus ke arah tengah dan itulah yang menyebabkan tadi banyaknya pertemuan-pertemuan, zoning out baru. yang terjadi seperti halnya akan terjadi oleh DX dan juga Stalwart. Baru dibahas bakal ada pertemuan-pertemuan dan sudah mulai ada pertemuan antara Xavier dan juga Stalwart, namun tidak ada commit fight di antara kedua tim ini, tidak jadi untuk mengambil area kompon ini. Xavier lebih milih untuk mundur ke bagian belakang, sementara dari Stalwart sudah mulai checkpoint di mana baru satu orang yang menuju ke bagian sana, masih ada 3 pemain yang menjaga dari arah belakang. Berbeda halnya di arah yang lain dari S2G yang sudah mulai berpindah tempat, mereka lebih memilih mengamankan bagian pinggir tebing. Iya,
tapi kita berpindah lagi ya ke arah S7 dan juga ke Four Rivals tadi. FB juga di sini. Fenerbahce. Kalau Wow. misalnya kita bisa lihat pronounce-nya kayaknya kayak gitu ya. Awas Yang hati-hati, bener ya. diseruduk nanti. Oh iya sama banteng ya. Sama banteng. Karena logonya banteng. Karena gitu. logonya banteng. Dan kalau kita lihat sendiri dari Fenerbahce, kata Dona tadi, mereka juga bermain di bagian pinggiran tebing. Tapi tebingnya agak sedikit berbeda dengan setup yang dilakukan oleh S2G saat ini. Karena dari S2G sendiri mereka sedang dalam posisi nge-split. Mereka mengamankan 2 area pertebingan. Dan sudah mulai melihat pergerakan dari Four Rivals yang mengamankan bagian rumah rotinya. Dan kalau diingat-ingat, dari awal tadi cukup banyak tim sudah mulai bersinggungan. Dia Iya. sudah mulai bentrokan ketika mereka sedang melakukan rotasi awal mereka. Tapi yang fight tuh nggak banyak, Don. Bahkan kita ngelihat 10 menit game berjalan, baru ada 3 pemain yang dipulangkan karena lobby, 2 dari tim Secret dan 1 dari Alpha 7. Iya, cuman kayak culik-culikan. Yep, Di sini ada betul. Alpha 7 dan juga tim Secret tadi yang sempat lu mention juga. Terus zoning out aja mungkin yang Kayak gini dilakukan lagi. oleh Alpha 7 ke arah tim Godlike yang terlihat sedang langsung saja lewat di depan mata mereka. Dan lagi-lagi, sedari tadi kita bisa melihat ya, ada beberapa tim yang sedang melakukan rotasi, terus mereka digertak di zoning out, tetapi mereka tidak bergeming gitu. Masih fokus ke arah tujuan mereka untuk bisa mencari spot nyaman selanjutnya. Dan pastinya dari tim Alpha 7 yang juga menaungi salah satu compound ini nggak berhenti-hentinya juga untuk memberikan tembakan-tembakan peringatan ke arah Godlike. Betul sekali, dan Godlike kayaknya bakal kehilangan 1 vehicle mereka karena tadi sudah mulai berasap dan akan dijemput oleh rekan-rekannya. Kalau tadi mereka punya 4, kayaknya sekarang tinggal 3 vehicle yang mereka punya, satunya nebeng. Tadinya 1 kendaraan 1 orang, tapi sekarang ada yang nebeng karena tertembak oleh pemain dari Alpha 7 dan belum ada yang commit fight. Gue sebenarnya menunggu untuk momentum ketika ada tim yang benar-benar kelas combat gitu, 4 lawan 4 atau 4 lawan 3 dengan smoke yang mereka mainkan, granat yang mereka lempar juga, tapi kita masih belum disuguhkan dengan fight yang begitu intens untuk tim-tim yang bertanding saat ini. Hanya sekedar penculikan-penculikan dan juga beberapa pemotongan rotasi. Dan lihat dari Secret, mereka bermain dengan tempo yang super lambat banget. Apakah jumper di sini dia punya healing? Karena kalau kita lihat dari kondisi health bar-nya udah bener-bener minimalis banget. Rekannya sih nggak ada dan jumper ternyata terspot oleh Alpha 7. Tadi Karilho berhasil mendeteksi pergerakan dari seorang jumper dan again hilang kembali 1 anggota dari tim Secret. Last man standing, tinggal Kids yang tersisa. Di belakang lagi ya, masih di belakang di situ. Kalau misalnya kita lihat dari medium map kita, sedikit demi sedikit menggunakan vehicle-nya juga maju. Dan Kit dari tadi juga udah tahu ya posisi jumper itu diambil nyawanya itu di sebelah mana. Jadi kayak oke, belok sedikit ke arah sebelah kanan, menyusuri bagian-bagian pinggiran school. Tetapi yang kali ini bertemu Ini adalah dia. Godlike dan juga DWG kali ini. DWG Juni, seorang diri di depan sana, di mana mereka juga sudah mendapatkan 1 persatu. Hello, diabsenin 1 persatu pemain-pemain dari tim Godlike ternyata. Dan langsung tereliminasi secepat itu. Ini kayaknya momentum kedua yang gue lihat daripada Godlike hilang dengan begitu cepat ketika mereka ingin berusaha meretake sebuah compound. Kemarin juga terjadi hal yang sama, cuma gue lupa di map yang mana, di game keberapa. Tapi kemarin gue ngelihat kayak Godlike agak banyak juga, dan itu mapnya di Erangel kalau nggak salah. Berarti pertemuan mereka dengan 6-8 di Erangel. Harus saya seingat gue, mungkin kalian yang lagi nonton di live stream sekarang bisa dikoreksi kalau misalkan ada kesalahan ingatan yang barusan aja gue bilang. Tapi Godlike benar-benar apes banget, tiba-tiba mereka langsung hilang begitu aja, pulang menuju ke arah lobby. Dan Damwon Gaming yang diuntungkan karena mereka mendapatkan 4 elimination untuk di menit ke-13 kali ini. Berpindah ke arah tim lain di mana Infinity juga masih mencari tempat yang kosong untuk mereka masuk ke area zona. Dan mereka bakal bermain di pinggiran zona terlebih dahulu. Ada flank yang dilakukan oleh Mela ternyata. 3 pemain lainnya sudah set up terlebih dahulu dan ada backstep yang diberikan oleh seorang Mela. Memberikan tembakan menuju ke arah 6-8. Hanya sekedar cicilan damage ke arah Daushi. Di mana Daushi kali ini kondisi health bar-nya sudah mulai memerah. Sudah mulai memerah kondisi health bar-nya kali ini. knock? Bahkan Sunan pun juga terknock di tangan Jimmy dari tim Nova kali ini. Dan nampaknya ya, kalau misalnya kita lihat dari arah minimap juga, posisi mereka benar-benar kegencet di depan dan juga di belakang. Dan pastinya tim Infinity juga sudah mengetahui hal tersebut. Oke, ternyata udah ada kontestan baru nih di depan sana gitu. Ayo kita kerahkan atau kita tingkatkan lagi awareness-nya seperti halnya yang akan dilakukan mereka kali ini. Gak berani kali ini di belakang sana. Benar-benar setara dan bahkan 1 pemain dari tim 6-8 juga di knockdown kan, dan Nuzi juga tereliminasi. Betul sekali, ada trade knock tadi yang terjadi antara Infinity dan juga 6-8. Tapi dari Infinity yang terlebih dahulu kehilangan 1 anggota mereka. Masih ada lemparan balasan dari setup granat yang mereka lakukan. Tapi Daushi masih bisa menghindari molotov yang dilemparkan oleh pemain-pemain dari The Infinity.
sungguh tebal smoke yang dibuat oleh 628. Mungkin ada 8 smoke yang terpop out untuk membutakan vision dari arah Infinity. Tapi dari belakang Mela memberikan sebuah spray yang begitu komit namun masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown berikutnya. Tapi granat dari Katani bakal meletup dan memulangkan satu anggota. Taushi dipulangkan ke arah lobby, tapi satu anggota mereka juga ikutan tumbang karena kali ini kondisi dari 628 benar-benar dibuat bonyok. Three-way showdown dengan kondisi 628 yang tersandwich. Betul, di mana sekarang 628 hanya meninggalkan satu pemain terakhir mereka, Sang Z kali ini, yang dimana sudah terspot habis-habisan posisinya untuk saat ini. Dan dijepit, ada Mela di belakang sana. Pemain-pemain yang lainnya dari Infinity juga akan maju sedikit demi sedikit dari arah depan. Dan kali ini Mela juga sudah mulai menyiapkan granatnya yang banyak banget itu. Bahkan Gatani pun juga melakukan spraynya ke arah Sang Z kali ini. Dan Sang Z pun langsung aja keluar, membuka badannya, membuka informasinya, dan kali ini Mela udah siap-siap, spray down dilakukan dan 628 harus tereliminasi di posisi 15. Gue kaget banget dari Sansi berani banget untuk membuka badannya dengan kondisi yang benar-benar open field dan sudah menyusul kembali satu tim dipulangkan ke arah lobby menyusul 628. Ada tim Secret yang hanya menyisakan satu anggota mereka tadi dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Circle keempat sudah mulai muncul dan semua tim bergerak dengan begitu cepat. Bahkan Amon Gaming juga sudah mengamankan sebuah sniper tower dan ditembak oleh Nova. Jimmy menghentikan langkah rotasi dari Diamond Gaming, bahkan korban ketiga juga berjatuhan. Juni tumbang, last man standing hanya Fabian, pemain terakhir dari Diamond Gaming yang tersisa di balik sebuah sniper tower. Dengan kondisi di belakang mereka ada Four Rivals juga. Iya, ada Four Rivals juga yang sudah melihat huru-hara yang terjadi. Fabian sebagai the last man standing dari Diamond Gaming kali ini harus bekerja ekstra keras banget supaya bisa menyelamatkan dirinya, yang dimana ini adalah udah mission impossible banget menurut gua. Karena sekali lagi tadi sempat yang sudah dimention oleh Bro Pasta juga tergencet dari arah depan dan juga belakang. Bahkan sekarang HP-nya juga sudah terkikis banyak banget. Tapi kita move on ke POV selanjutnya. Ini dia Next Ruya. Kita bertemu dengan Alpha 7. Dua pemain dari Next Ruya juga sudah ter-knockdown keadaannya. Dan ini akan menjadi momentum untuk Alpha 7. Tetapi mereka juga harus hati-hati. Di belakang ada tim Furious Gaming juga. Tetapi Alpha 7 benar-benar ngamuk banget kali ini. The last man standing dari Next Ruya tertinggal di belakang sana, yaitu seorang Yekta. Masih ngepron aja, masih hati-hati aja, dan pastinya dengan keadaan seperti ini Alpha 7 masih akan nge-pause dulu perjalanan mereka, pergerakan mereka, karena mereka harus nge-revive satu pemain mereka. Betul sekali, dan harusnya kalau kita lihat dari kondisinya dari Alpha 7 sendiri, mereka bakal bisa mereset formasi mereka, bahkan mereka juga bisa menembak satu tim yang rotasi di sekitar mereka. Sebuah tembakan zoning out berhasil mengusir satu tim yang berusaha lewat di sekitar Alpha 7, dan kali ini Yekta masih menunggu momentum yang pas untuk melakukan revive. Frozen berhasil merangkak untuk diselamatkan oleh seorang Yekta, tapi Karil Ho sudah siap dengan granatnya, ada di tangan, tinggal dilempar, tapi ternyata di cancel. Nggak jadi melemparkan granat menuju ke pemain-pemain dari Next Ruya. Dibiarkan begitu aja, tapi sebuah pergerakan dibangun oleh dua pemain dari Alpha 7. Mengintip kah? Hanya lewat ternyata, dan tidak ada baku tembak di arah ini bawah tank, ini bukan tank. Ini bukan tank, tapi ya intinya sebuah barikade yang dikuasai oleh dua pemain dari Next Ruya. Granat sudah mulai dilemparkan meletup menuju ke arah damage-nya ke Karil Ho, tapi Karil Ho masih bisa bertahan dan satu pemain bakal bergerak. Yekta kali ini bakal ngapus ke bagian depan, tapi dua pemain sudah menunggu. Namun threat talk terjadi, backup dari bagian belakang juga sedikit terlambat. Ada Frozen, last man standing, apakah dia bisa memberikan clutch berikutnya di momen ini? Yes, ini adalah posisi one on one by one situation antara Next Ruya dan juga Alpha 7, yang dimana kayaknya mereka pemain-pemain dari Next Ruya mau mundur dulu terlebih dahulu, reset terlebih dahulu, narik napas terlebih dahulu. Apalagi ini juga menjadi momentum untuk menyelamatkan seorang Yekta yang sekarang masih dalam keadaan knockdown. Tetapi di sisi yang lainnya juga nggak skala serunya. Ini kayaknya di pinggir-pinggir zona ya. Kali ini ada pertemuan antara Stalwart dan juga FB, di mana pemain-pemain dari FB juga sudah mulai berjatuhan. Salah satu pemainnya pun begitu juga dengan tim Stalwart, karena granat demi granat terus-terusan dilontarkan ke arah mereka semuanya. Ini granat gaming dari FB meratakan tim Stalwart yang harus pulang di posisi 13. Ya, dan apes banget buat Stalwart karena mereka tersandwich oleh dua tim. Cukup banyak momen sandwich yang ada di game yang pertama. Kali ini disandwich oleh S2G dan disandwich juga oleh Fenerbahce. Sebuah momen yang tidak diinginkan oleh tim yang bertanding pastinya. Termasuk pergerakan dari sebuah tim kali ini yang masih terjebak
gak bisa bergerak dengan bebas. Mereka berusaha masuk dari blue zone ke play zone, tapi pergerakan mereka sudah dipantau oleh Navi dan tapping fire-nya membuat Navi menambah pundi-pundi poin elimination untuk di menit ke-19 kali ini. Sudah ada 3 elimination harusnya dikumpulkan oleh Navi untuk sementara ini dan 6-2G, bukan 6-2G tapi S2G sudah mulai bergerak menuju ke arah War Rivals through the grass. Masih belum bisa mendapatkan korban ke arah War Rivals, tapi The Xavier juga berotasi ke area ini. Lagi-lagi Don, kita bakal melihat 3-way showdown. Iya betul banget, karena kalau misalnya kalian lihat dari arah minimap ini di bagian sebelah kanan map ini udah rame banget, bahkan udah ada Rebellion juga yang ter-knockdown keadaannya di tengah-tengah sana dan langsung di end begitu saja di tangan Rift dari Four Rifles. Ini mana mereka sudah mengumpulkan elimination point tambahan, tetapi lihat chaos banget, tiba-tiba lewat begitu saja di depan mata dan langsung tereliminasi satu persatu. Fenerbahce harus pulang ke arah lobby. Betul sekali, sebuah tembakan komit yang diberikan dari mampu memulangkan satu tim lagi menuju ke bagian lobby dan masih bertahan untuk 2 pemain dari Nextruya yang kali ini kembali lagi mendapatkan satu persatu pemain dari Alpha 7 dan masih beradu dan bertahan. Frozen dan juga satu rekannya lagi masih bisa bertahan dan Yekta bahkan masih bisa untuk diselamatkan. Sebuah defensive power yang begitu bagus dari seorang Frozen. Again and again, kita bisa melihat permainan kelas dunia yang sudah dipertontonkan ke hadapan kita semuanya dari arah bocil kematian ini. Wow. Frozen dari tim Nextruya, tetapi nampaknya huru-hara juga masih akan terus-terusan terjadi. 10 tim masih bertahan, 31 pemain yang masih alive kali ini. Di mana kita bisa melihat juga Four Rifles berhadap-hadapan juga dengan lawan-lawannya yang lainnya. Navi pun juga begitu, mereka juga sudah mulai ditembakin satu persatu. Matic di belakang sana harus hati-hati banget karena HP-nya sudah terkikis cukup banyak. Betul sekali, dan Navi bakal memfokuskan diri mereka untuk menghadapi Infinity yang ada di bagian kanan mereka. Menghadapi 2 pemain Infinity itu ada granat yang cukup dekat dengan seorang Tixi, tapi masih bisa digocek dan dihindari tentunya karena ada datang follow up dari bagian belakang. Tixi mendapatkan bala bantuan dan sudah mulai ada 2 bahkan Matic sudah mulai menggerakkan mobilnya, sementara Meku di bagian bawah masih bertahan dan ada flank yang dibangun oleh seorang Matic menggerakkan sebuah bagi sedikit melakukan intipan manja asmara, mendapatkan sebuah informasi bakal ada tembakan ke arah rumput, 1 orang bakal dipulangkan ke arah lobby, masih mencari korban berikutnya. Hitmarknya bakal connect, bahkan kepala dari Logan juga berhasil mereka amankan dan Infinity kehilangan kembali satu persatu anggota mereka. Rata sudah Infinity, mereka pulang ke lobby dan tiba-tiba dari 10 tim, 6 tim tersisa. Tiba-tiba ya, karena di sisi yang lainnya itu Nextruya tadi bertemu dengan DX, terus DWG juga tereliminasi menyusul Nextruya. Betul. Dan pastinya sekali lagi tinggal tersisa 6 tim saja. Dengan begitu Navi pun masih bisa kayak bernafas lega, mereka bisa narik nafas lagi untuk bisa reset dan juga rethink posisi mereka akan seperti apa untuk di circle kita selanjutnya yang lagi-lagi ini circle sebenarnya ya dari tadi cenderung mendonat loh Pasta. Dan hanya menguntungkan satu tim, kalau gue perhatikan dari tadi menguntungkan terus-terusan ke arah Four Rifles. Mereka nggak butuh bergerak dari tempat mereka karena circle yang bertuju ke arah mereka. Di tengah-tengah sana ya. Sementara itu tim-tim yang lainnya yang berada di luar kali ini di pinggiran harus gontok-gontokan habis-habisan seperti halnya S2G dan juga DX, di mana Chelsea terknockdown dengan granat yang sudah dilontarkan oleh DX, tapi DX juga harus waspada karena granat balasan juga dilontarkan ke arah mereka semuanya. Ini akan menjadi perang granat antara DX dan juga S2G kali ini. Ya, dan lihat pergerakan dari Lamborghini yang diam-diam membackstep, bahkan dia berhasil mendapatkan satu pemain yang ada di sebelah kanan. Satu persatu pemain dari S2G kembali diamankan oleh The Xavier kali ini, masih untuk mencoba kembali mendapatkan korban berikutnya juga. Rangki masih mengintip dari bagian atas dan lompatan malah membuat dia ketahuan. Frankie pun tumbang mendapatkan satu. Threat talk kembali lagi terjadi dan Lamborghini yang bakal menjadi pilar terakhir 1v1 situation dan Lamborghini terspot. Rata sudah satu tim saya kembali dipulangkan ke arah lobby. Dan S2G kali ini masih bisa melanjutkan perjalanan mereka seperti halnya Navi, NGX dan juga Four Rifles yang kali ini akan bertegur sapa menggunakan peluru-peluru panas mereka sedari tadi, di mana ada salah satu pemain juga dari Nigma Galaxy yang masih dalam keadaan ter-knockdown. Sementara itu Four Rifles pun juga melakukan fokusnya, melakukan spot on mereka ke arah tim Nova. Ini dia tim yang sekarang masih menduduki posisi kedua atau rank kedua untuk di klasemen sementara ini dan juga menjadi salah satu tim yang punya chance untuk bisa menjadi back-to-back champion
dari Betul. PMGC. Dan gua rasa kalau misalkan mereka bisa bertahan ya, dengan kondisi pemain mereka saat ini yang masih berempat, mereka bisa langsung membalap poin dari Nextruya yang ada di peringkat pertama dengan 80 total poin, berarti poin dari Nextruya sementara ini. Tapi lihat pergerakan dari Navi, mereka berusaha untuk mendetek tempat dari Forever, dua orang berhasil mereka amankan, bakal terabas saja smoke yang ada di depan mereka, tapi dari seorang Tixi masih bersabar, tidak terlalu yolo untuk menabrak ke pertahanan dari Forever karena pemburu sedang menjadi ninja, bersabar untuk menghadapi 4 pemain dari Navi. Granat, Molotov sudah mulai dilemparkan, sepertinya bakal mengkonfirm satu elimination yang ada di bagian belakang sebuah kendaraan, masih bisa merangkak naik ke atas melihat lawan yang berbeda. Kali ini bertemu dengan S2G kali ini bakal dihadapi oleh tim Navi. Mereka bakal fokus ke arah 3 tim yang berbeda, mereka menjadi sebuah pemangsa di atas sebuah perbukitan. Mereka memulangkan Nigma secara lobby. Kill demi kill sudah mereka kumpulkan, dan kali ini pemburu bakal terspot dan front shoot counter yang bisa membuat Navi bertahan 11 elimination. 3 tim tersisa kali ini, Oh Don. my god, Natus Finzer kali ini benar-benar menggila di game pertama kita, dan bahkan mereka kali ini juga masih bisa bertahan karena dari tim Slay to Slay Gaming tereliminasi, dan Navi akan menghadapi Nova di endgame kita kali ini. Battle End ya. Battle End. NV dan juga NV juga. Betul, Sama NV ya? dan NV kali ini bakal berhadapan di pada 4 lawan 3 karena Navi sudah kehilangan 1 anggota mereka. Granat dilemparkan membatasi pergerakan dari Nova, tapi Nova begitu percaya diri langsung naik ke bagian atas sebelum Navi yang mengontrol tempat tersebut. Betul sekali, dan kali ini pastinya mereka akan benar-benar memikirkan dengan matang-matangnya banget bagaimanakah mereka akan mengeksekusi endgame mereka kali ini, di mana satu dari pemain tim Navi juga mengamankan posisi mereka masing-masing. Sementara itu Paraboy juga akan diutus sebagai backliner dari tim Nova, yang di mana salah satu pemain dari tim Nova knockdown posisinya Order kali ini, dan bahkan Lihat Order pun Kitsune, juga Dona. langsung tereliminasi. Lihat Kitsune yang membackstep dari bagian kiri. Pertahanan dari Nova kali ini bakal kocar-kacir, di mana Kitsune benar-benar memberikan pergerakan yang tidak diduga-duga. Paraboy belum kelihatan low HP dari Paraboy, dia harus bergerak kembali karena dia berada di barisan Blue Zone. Tentunya Blue Zone bakal bergerak dan Paraboy juga terspot. Kembali lagi hilang 1 anggota dari Nova. Navi unggul dari segi jumlah dengan 3 pemain mereka saat ini. Tinggal menghadapi Jimmy dan juga seorang King. 2 pemain Nova yang tersisa. Tixi ada di barisan paling depan dan Jimmy berhasil diamankan. Langsung standing kali ini King yang ada 2 alik, sebuah smoke bakal dicari, di mana Meiku masih mencari Jiggle tipis saja. Pro dengan begitu sabar, dan Kitsune bisa memberikan follow up-nya juga dari arah kanan setupnya Navi saat ini. Dan itu dia winner chicken dinner untuk Navi di game yang pertama dengan jumlah elimination yang begitu fantastis. Fantastis banget kali ini, yang dimana kita bisa melihat nantinya jumlah elimination point pasti dari tim Navi ada berapa, yang pastinya Gila, double baik digit ya, banget. belasan kita kali ini, kalau nggak salah 15 deh. Tadi 11-4 harusnya.